jualan telur bebek itu, telur asin itu, untungnya itu Rp1 itu, berarti kalau saya makan 1 biji telur harus menjual 10 biji. Terus kalau sudah makan telur, nggak berani tuh mau makan coklat, makan roti itu nggak berani. Padahal masih umur 8 tahun ya? Iya. Ya ampun, 8 tahun udah mulai. Jadi ya udah dibuka gitu dunianya. Saya buat PR itu. Papa itu nggak pernah datang, bisa datang. Terus dia tanya, "Duh, ngapain kamu di sini?" "Oh, buat PR, Pak." "Kamu di sini ngapain?" "Buat PR, Pak." "Kamu di sini ngapain?" Wah, agak keras. "Kerja, Pak." "Betul." Dari situ setelah perusahaan itu berjalan, kami akhirnya sadar, kami harus fokus kembali ke cat. Mulai papa masih menjadi petani, terus menjadi kepala keluarga di usia 14 tahun. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com. Halo Pak Hermanto. Wah, thank you Pak. Akhirnya Pak Hermanto mau sharing di YouTube saya. Ini buat yang belum tahu, saya pengen kasih tahu ke audiens dulu nih Pak Hermanto siapa sih? Gitu. Saya bacain ya. Ini adalah salah satu Crazy Rich Surabaya nih. Ya bukan Pak. Pak Hermanto ini adalah pemilik dari Tancorp Abadi Nusantara. Punya 15.000 plus karyawan, 300 brands, 8 holding company, dan 77 company. Ya. Bener nggak Pak? Ya, kalau angkanya terus bergerak ya. Angkanya terus bergerak, tapi kurang lebih segitu ya Pak? Ya. Oke. Hermanto Tanoko, lahir dari pasangan Sutikno Tanoko dan Suryani Tanoko. Anak bungsu dari 5 bersaudara ini dibesarkan dan dididik dalam lingkungan keluarga dengan semangat entrepreneur yang tinggi, sehingga membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang inovatif, tegas, visioner, hingga menjadi sosok pendiri Tancorp Group. Ini salah satu guru dan mentor dan inspirasi saya, gitu. Pak, kalau boleh nanya, gimana awalnya Bapak bisa merintis usaha sampai akhirnya bisa menggurita seperti ini? Saya itu waktu usia 5 tahun. 5 tahun. Itu secara nggak langsung itu sudah dididik oleh papa mama saya. Di tradisi Chinese itu kan setiap Imlek selalu kasih angpau. Oh iya betul. Nah, papa mama ini kalau ngasih angpau kan dia khawatir kalau anak masih umur 5 tahun nyimpen nanti bisa hilang. Saya ditawarin oleh papa mama, "Yuk mau invest terigu nggak? Ini terigu harganya mau naik." Nah, kebetulan waktu itu kan mama saya ini buka toko meracang, kalau papa buka toko cat. Diberitahu mau naik, ya oke mau. Bawa catatan, wah uangnya dicatat. Oke. Terus setiap hari jadi tanya, terigunya sudah naik belum? Oh udah, ini mau dibeliin biskuit mau nggak? Oh mau, catat lagi. Wah uangnya tambah lama, kan tambah banyak itu catatannya. Beli ini, beli itu terus. Akhirnya setiap hari saya ngikutin itu pertumbuhan dari harga-harga dari toko. Terus tambah masuk lagi, keuntungannya berapa? Keuntungannya akhirnya tahu. Dan setelah tahu semua, saya jadi mengerti di usia yang kecil itu jualan telur bebek itu, telur asin itu, untungnya itu Rp1 itu, berarti kalau saya makan 1 biji telur harus menjual 10 biji. Terus kalau sudah makan telur, nggak berani tuh mau makan coklat, makan roti itu nggak berani. Jadi bisa tahu diri lah, itu cari uang itu nggak gampang. Itu tahun berapa Pak? Waktu tahun 67 itu. Oh tahun 67. Iya, jadi saya dididik papa mama itu sudah mulai mengerti tentang berbisnis segala macam itu sejak dini. Oke. Nah, terus 8 tahun, 10 tahun saya sering diajak ke toko cat itu sama papa. Dari situ juga saya banyak diberitahu kalau jual cat yang ini keuntungannya 10%, ini bisa 20 karena agen tunggal, terus keunggulan-keunggulan produk. Sehingga waktu usia 8-9 tahun saya sudah nawarkan ke para pembeli. Oh kenapa beli merek ini Pak? Beli ini aja Pak, ini lebih kental, lebih bagus, lebih nutup. Terus harganya juga lebih murah. Padahal secara margin, saya marginnya bisa lebih banyak. Gila, padahal masih umur 8 tahun ya? Iya. Ya ampun, 8 tahun udah mulai. Jadi ya udah dibuka gitu dunianya tentang bisnis ya. Jadi saya itu sudah punya darahnya ini darah bisnis gitu. Tapi waktu itu udah ada cat Avian belum Pak? Oh belum. Oh belum. Belum. Kan itu masih toko cat. Masih toko cat. Iya. Oke. Usia waktu saya 14 tahun, saya diberi tantangan oleh papa saya. Ini ada apotek nih mau dijual di depan rumah nih.
Tapi kalau dibeli, siapa yang bisa manage ya? Ya, siapa yang bisa ngurus? Tanyanya ke saya ngomong, oh saya aja Wah. Loh kamu bisa? Loh bisa, nanti pulang sekolah, saya jaga aja sampai malam. Oh oke. Dibeli tuh sama papa saya. Akhirnya saya suruh jaga apotek. Waduh, apoteknya itu sepi sekali. Karyawannya 15, satu hari satu resep. Resep yang datang tuh ditolakin semua, obatnya kosong semua. Waktu itu masih belum mengerti tentang strategic management. Saya ke apotek-apotek yang rame-rame. Terus dalam hati saya harus bisa membuat apotek ini nomor 1 di Kota Malang. Benchmarking dengan apotek-apotek yang ada, saya bawa resep tuh. Saya catat harganya dia berapa, berarti keuntungan berapa. Ngelayanin pelanggan-pelanggan itu berapa menit. Semua saya catat, apotek-apotek itu. Itu untuk benchmark saya. Akhirnya saya minta modal lagi ke papa saya. Semua pembelian mau saya cashin. Itu waktu itu kalau cash bisa dapat potongan 20% sampai 15% dengan PBF itu. Kan tahun 76. Iya. Nah, potongan yang 15-20 saya berikan semua ke pelanggan. Wah, jadi apotek saya itu harganya paling murah. Terus saya tambahin lagi ongkos kirim gratis. Karena obatnya nggak lengkap. Kalau resep ada, barangnya nggak ada. Saya ngomong, udah kirim aja, yuk nggak usah tunggu di sini, gratis. Waduh, apotek saya itu dalam waktu relatif singkat ya, nggak sampai setahun itu sudah rame. Saya nggak bisa duduk sudah. Jadi rame sekali apoteknya. Tapi Pak, apa yang membuat anak umur 14 tahun bisa seberani itu mengambil keputusan saya pengen buka bisnis apotek, pengen menjalankan? Karena sebelumnya kan memang saya ada background juga sering bekerja ya. Jadi waktu di apotek itu saya benar-benar dibayarin dan bekerja sebagai profesional. Tidak boleh absen sama sekali loh, setiap harinya. Saya pernah setelah 4-5 bulan bekerja ya, jam 3 sampai jam 4 itu biasanya dokter belum praktek kan waktunya masih longgar. Saya buat PR itu. Papa itu nggak pernah datang, bisa datang. Terus dia tanya, "Duh, ngapain kamu di sini?" "Oh, buat PR, Pak." "Kamu di sini ngapain?" "Buat PR, Pak." "Kamu di sini ngapain?" Wah, agak keras. "Kerja, Pak." "Betul. Kalau kerja ngapain buat PR?" Apotek kalau sepi, you pikir gimana supaya rame. Obat-obat you liatin tuh semua, you cekin semua. Yang mau expired itu yang mana, you periksa itu. Bukan buat PR. Kalau sekarang ada pelanggan masuk, you PR-nya mau ngisi, you ngisi dulu atau melayani pelanggan dulu? Ngisi, Pak. Makanya nggak boleh. You di sini bekerja bukan untuk buat PR. Ya, Pak. Waktu itu saya ya pelajaran yang paling pahit dan paling saya ingat. Jadi kalau memang bekerja, roh kita harus di sana dan kita fokus untuk membesarkan perusahaan itu. Itu baru bisa jalan gitu. Berarti dari kecil itu udah didikan orang tua tuh udah benar-benar keras dan membuat. Oh iya. Pak Hermanto. Dan suka sekali kalau keuntungannya sudah ada keuntungan, itu papa saya selalu ngajarin suruh beli emas. Jadi gitu. Saya beli emas 50 gram, 100 gram, lama-lama banyak saya tukerin ke 1 kilo, itu usia masih 15 itu. 1 kilo itu saya buat tidur dulu itu, sebelum saya kasih ke papa itu. Jadi ya itu kenangan lah. Jadi saya semua mandiri, beli sepeda motor, uang sekolah, mau beli speaker, beli apa saya pakai uang sendiri semua. Nah Pak Hermanto, saya singkat cerita bagaimana kejadiannya sampai Bapak tuh bisa membangun Cat Avian, membangun banyak brands dengan berapa belas ribu karyawan tadi. Saya di usia 20 tahun saya diminta papa untuk membantu papa membesarkan Avian. Jadi papa ini dari toko cat tahun 62 sampai tahun 78 masuk ke pabrik cat. Dengan 18 karyawan itu tahun 78. Home industry lah. Nah, saya masuk itu tahun 82 Desember. Jadi efektifnya itu awal tahun 83. Pertama kali saya bantu di Avian, saya kaget. Nggak ada lab. Loh, ini semuanya tesnya itu pakai ala kadarnya. Pakai jam, pakai tangan, nggak pakai alat apa-apa. Terus nggak ada record. Saya ngomong, "Pak, saya boleh nggak buat lab?" "Oh silakan." Dia ngomong. Jadi pertama kali saya masuk, saya set up lab, saya hire chemist. Saya rapikan semua dari sisi QC, terus saya perkuat R&D. Karena saya sudah dididik mulai kecil itu masuk ke bidang yang saya masukin itu, saya bagaimana harus bisa menjadi nomor 1. Jadi waktu di Avian pun saya
waktu itu masih home industry juga, masih kecil itu ya. Saya tanya Pak Afian ini mimpinya mau kemana nih, visinya apa? Kita mau jadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Wow, yes. Makanya saya ngomong, ini harus di set up ini labnya. Kemisnya juga harus siap. Nah, dari situ Afian itu bertumbuh terus, tiada henti. Jadi kalau 10 tahun itu puluhan kali, dalam dekade ke-20-nya itu ratusan, terus tahun ke-30-nya ribuan, ke-40-nya puluhan ribu growth-nya Afian itu. Jadi bayangin, dari home industry setelah 40 tahun bisa menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Perusahaan lokal yang di awal bersaing dengan perusahaan-perusahaan dunia ini yang masuk di Indonesia. Betul. Ya. Dan akhirnya dari Afian itu malah sekarang merambah beberapa jenis bisnis ya. Iya. Mulai akuisisi beberapa bisnis. Betul. Gitu, banyak sekali. Oke Pak, apa yang dipikirkan pada saat umur 20 tahun tadi? Bapak kan udah tiba-tiba udah bisa langsung, wah ini harusnya ada lab, ada R&D, ada ini. Padahal kan awalnya nih Bapak nggak punya pengetahuan soal itu kan. Terus kok bisa inisiatif untuk mengarah ke sana gitu? Karena kami ini untuk yakin ya, untuk membesarkan sebuah usaha itu yang paling penting itu adalah customer focus. Oh. Kami memikirkan customer ini supaya happy, supaya mereka itu satisfied dengan produk-produk kami. Jadi kami juga melakukan berbagai macam efisiensi di proses. Bagaimana kami ini bisa paling efisien sehingga dengan kualitas yang sama, kami bisa memberikan harga yang lebih baik, atau dengan kami berikan harga yang sama, kualitas kami lebih tinggi. Oh, oke. Caranya, jadi kami ini adalah perusahaan cat satu-satunya di dunia yang terintegrasi. Oke. Jadi Afian ini membuat mulai dari bahan baku utamanya yaitu resin, termasuk semua mesin-mesin filling, conveyor, semua kami buat secara terintegrasi. Jadi pengiriman kaleng dari pabrik cat yang jauhnya beberapa kilometer itu cuma pakai conveyor aja sudah masuk ke line filling kami. Jadi very efficient. Drum itu tidak perlu semua gitu. Itu kan sangat costly. Dan akhirnya kami bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen. Sehingga growth-nya itu bisa bagus. Berarti berawal dari mendengarkan konsumen. Ya. Peduli dengan konsumen. Memikirkan konsumen. Oke. Ya, ini awalnya gimana dari 20 tahun nih Pak Hermanto bisa sampai sebesar ini ya, ini salah satu kuncinya. Oke, saya pengen tanya lagi. Di internet ini saya sekarang pengen berbicara soal papanya Pak Hermanto nih. Panggilnya ayahanda Pak. Papa ya. Iya. Pak Hermanto kan dekat sekali dengan Papa. Ya. Seberapa dekat dan kegiatan apa sih yang dilakukan yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman? Saya sempat nulis juga di Instagram kan, betapa dekatnya Pak Hermanto dengan Papa kan, sampai tidur segala macam juga. Ya, jadi saya mulai kecil karena mungkin anak terkecil ya. Saya tidurnya itu sama papa mama itu sampai usia 12 tahun ya. Jadi setiap malam tidur berbarengan dan setiap malam itu saya selalu diberi cerita sama papa. Sebelum tidur kasih cerita ya. Jadi saya tahu cerita-cerita papa itu mulai papa masih menjadi petani, terus menjadi kepala keluarga di usia 14 tahun, terus bekerja itu bukan hanya diucapkan, tapi dia lakukan gitu. Bekerja mulai jam 5 pagi sampai jam 10 malam, tidak mengenal hari libur, tidak ada Sabtu, tidak ada Minggu, kerja terus. Dan itu menurut saya sesuatu yang luar biasa dan papa mama hanya memikirkan ke anak cucu gitu, bukan memikirkan diri sendiri gitu ya. Tapi waktu untuk anak itu juga dia papa luangkan. Jadi setiap malam selalu bersama-sama ya. Makan itu nunggu. Jadi waktu saya kerja, selesai kerja jam 9 malam, jam 10, setengah 10 malam, makan itu bersama. Jam 10 setelah selesai makan bersama. Jadi saya ini melihat, luar biasa. Jadi papa meskipun fokus di pekerjaan, tapi pikirannya itu ke anak itu hebat gitu. Kalau anak sakit, waduh bingung setengah mati gitu, Papa. Dan sampai sekarang ini Pak Hermanto masih suka sering ketemu Papa toh?
Oh iya, karena Papa kan sudah 2 tahun ini kena Alzheimer ya. Jadi Papa selalu mencari saya terus juga. Jadi kalau saya nggak datang itu kan kasihan gitu. Kadang nunggu sampai nggak mau makan, sampai nggak mau apa-apa nunggu saya gitu. Iya, kita akan tampilkan foto-fotonya. Jadi Pak Hermanto ini selalu ketemu sama papanya sampai sekarang. Jadi jadi saya kalau suka jam 6 itu saya mesti ke Papa nih. Ini 1 jam, 2 jam dan ya. tidak putus sampai sekarang toh Pak? Iya, kecuali kalau saya pas di luar negeri ya. Iya, betul. Kalau saya ada kesibukan, ada meeting yang urgent, ya saya telepon, saya datang paginya, video call. Ini menurut saya salah satu hal yang sangat menginspirasi ya teman-teman. Kemarin saya juga sempat ketemu Pak Hermanto waktu sama Pak Atung itu, betapa Pak Hermanto membuktikan kalau dia sangat sayang kepada orang tuanya. Ini mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua yang sangat menginspirasi kayak gitu. Kita mau lihat sedikit jenis-jenis lini bisnisnya, teman-teman bisa simak video yang satu ini. Boleh nggak ceritain pengalaman kegagalan atau kejadian sulit yang Pak Hermanto alami dan mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua? Tahun 88 itu saya sudah masuk bekerja di Avian tahun kelima itu ya. Tahun kelima, iya. Saya invest dengan Papa dan juga dengan kakak saya itu di beberapa bidang yang kami tidak mengerti. Masuk ke bidang disket, masuk ke bidang perusahaan kayu, furniture yang nantinya orientasinya ekspor, masuk ke bidang kulit. Dari situ setelah perusahaan itu berjalan, kami akhirnya sadar kami harus fokus kembali ke cat. Kalau yang related dengan cat, oke gitu, masuk ya. Tapi yang bidang yang memang terlalu jauh gitu, akhirnya kami satu-satu kami lepasin. Itu adalah pengalaman, kita nggak boleh greedy dan masuk di mana-mana gitu. Dan pasti nilainya sangat fantastis dong Pak. Pada waktu itu iya sih. Ya. Tapi satu hal, kami punya grup dalam masa krisis tahun berapapun itu tidak pernah ada masalah dengan hutang yang tidak bisa terbayar. Jadi reputasi itu nomor 1. Papa saya itu selalu berpesan, kamu menjadi seorang bisnismen itu yang paling penting itu integritas. Kamu harus bisa dipercaya. Kalau ada kesusahan, tapi kamu sudah ada komitmen untuk membayar, you harus berusaha apapun untuk membayar itu. Jangan kesusahan itu dibuat aji mumpung atau alasan. Tidak ada alasan apapun, tetap harus bayar. Satu nasihat yang luar biasa menurut saya ya. Jadi integriti itu nomor 1 bagi kami. Dan sampai sekarang beberapa jenis lini bisnis di Tankop ini kan juga salah satu yang tadi Pak Hermanto sedikit cerita, kita visinya pokoknya harus bersih, harus lurus, harus bermanfaat untuk masyarakat. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan kalau start mulai dari kecil itu biasanya pakai uang sendiri. Nah, kalau perusahaan itu sudah bisa memberikan pertumbuhan yang positif, sudah mulai bagus dan dia butuh pendanaan, itu baru pihak bank yang memberikan. Tapi dia sudah bisa membayar bunganya, sehingga perusahaan bisa berkembang lebih cepat
Dan setelah bertumbuh lebih besar lagi dan sudah mandiri, akhirnya investasi tidak perlu terlalu besar, pinjaman itu bisa berkurang lagi sampai akhirnya tidak memiliki pinjaman. Jadi siklusnya itu seperti itu mutarnya gitu. Jadi itu yang sehat gitu. Itu yang sehat, Ya. Pak, saya sekarang mau nanya soal Fasa Hotel. Katanya Bapak bangun Fasa Hotel itu dengan dana sekitar 1,8 triliun. Benar nggak Pak? Ya itu kalau dihitung dari sisi secara keseluruhan dengan office towernya juga Fossa ya. Wah, dengan office towernya ya. Terus boleh cerita dikit nggak? Katanya Pak Presiden Jokowi sempat nginap juga di Fasa kan? Oh ya, malah sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Berarti ketemu dong Pak? Ketemu, ketemunya 4 kali. Jadi saya bangga sekali ya, Bapak Presiden bisa tinggal di Fasa dan hari kedua setelah kembali dari Jakarta juga sekretaris beliau ini mengirimkan surat tentang apresiasi dan kepuasannya selama tinggal di Fasa. Jadi ini adalah kebanggaan bagi saya dan juga seluruh tim manajemen Fasa yang semuanya putra-putri Indonesia. Namanya aja nama papa saya, Fasa itu. Iya, betul. Jadi bangga sekali kami dengan seluruh tim ini ya. Salah satu hal ya yang paling saya salut dari Pak Hermanto itu, Pak Hermanto orangnya humble banget. Dari awal ketemu, saya udah bilang, wah masih muda ya Pak Hermanto ini bener-bener humble banget sama saya. Terus saya juga undang Pak Hermanto ke YouTube, Pak Hermanto juga mau di tengah kesibukannya. Jadi saya bener-bener salut dan thank you banget sama sama Riko. Riko juga luar biasa ini, sudah masih muda, pinter ya. Nah sekarang saya mau lanjut lagi Pak. Kalau seandainya nih, saya sebagai anak Bapak, 3 hal apa yang mungkin Bapak akan ajarkan ke saya sebagai anak gitu? Saya akan melihat passionnya you itu apa gitu. Nah dari passion yang ada itu saya minta you mengembangkan kompetensi di bidang yang you passion tadi itu supaya you bisa menjadi sosok yang number 1 di bidang tersebut gitu. Bukan berarti saya harus jadi pengusaha kayak Bapak dong ya? Belum tentu. Belum tentu. Apa saja asal, misalnya you jadi dokter. Kalau you pasiennya memang menolong orang, jadi dokter. Saya bisa kembangin you punya pemikiran ini supaya bisa menolong orang lebih banyak lagi. Kan you bisa mendirikan rumah sakit, terus rumah sakitnya bisa chain, dan akhirnya menggurita dan bisa menjadi nomor 1 di bidangnya kan. Tidak harus praktek sebagai dokter kan. Demikian juga mau lawyer, mau apapun, akhirnya bisa dikembangkan secara luar biasa. Intinya memberikan dampak yang besar gitu ya bagi masyarakat. Yang kedua, setelah you punya misi, punya visi, ya you di bidang tersebut harus bisa menjadi inovator. Apa kelebihannya dibandingkan dengan kompetitor yang ada? Jadi nggak boleh hanya sebagai follower. Kalau saya mendidik, saya lebih ke arah entrepreneur karena saya ini kan memang seorang entrepreneur ya. Kalau sekarang visi ini cukup 10 tahun. Visi cukup 10 tahun. Jadi kalau perubahan ini dunia demikian cepatnya sekarang. Betul. Setelah 10 tahun, you mungkin akan ada ide-ide yang lebih brilian lagi. You another 10 years, you another vision lagi gitu ya. Dan terus-menerus. Kalau you tanya saya 40 tahun yang lalu, ya visi saya nggak sama dengan yang sekarang. Jelas berbeda berarti ya? Iya, jadi itu ada pertumbuhan. Ya ini kalau jadi anaknya Pak Hermanto, wah, pasti benar-benar langsung digembleng abis nih kayaknya ya. Saya mau nanya lagi Pak. Kalau berbicara soal masalah kemiskinan, ini kan kemiskinan udah jadi masalah klasik di negeri ini kan. Apa sih yang mungkin Pak Hermanto dari sudut pandang Pak Hermanto yang mungkin bisa jadi saran buat teman-teman ya minimal buat diri sendiri lah supaya audiens di YouTube ini bisa tahu lah. Saya ini karena dibesarkan menjadi seorang entrepreneur dan saya memang melihat di Indonesia yang kita cintai ini demikian banyak keluarga-keluarga yang kurang beruntung ya. Jadi saya mempunyai tujuan hidup nih, tujuan hidup saya nih, menciptakan 1 juta entrepreneur. 1 juta entrepreneur? Yes, jadi kalau saya memang diberi anugerah berkat oleh Tuhan, ya hidup lebih panjang, ya tentunya ini akan saya realisasikan gitu. Melalui apa? Melalui bisnis-bisnis saya yang sudah ada. Kayak Cleo ini kan kami juga ada Cleo Rumah Sehat, CSR. Terus kami juga membantu banyak orang untuk menjadi painter, untuk menjadi apa. Yang penting semuanya jadi wirausaha. Intinya berarti peran pengusaha itu bisa sangat membantu
kemiskinan yang ada di Indonesia dong ya? Ya harus begitu ya. Menurut saya kita hidup tujuannya kan memang harus mempunyai arti dan mempunyai makna bagi banyak orang ya. Terakhir Pak, ini sebagai menutup sesi kita kali ini, apa pesan Pak Hermanto untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang menjalankan bisnisnya? Bisnis ini kalau saya bagi bisnismen ataupun karyawan itu ada 3. Yang pertama itu profit oriented. Kalau profit oriented itu selalu memikirkan untung, cuan nggak ini. Kalau gaji, gaji saya sekian, berarti saya bekerja cukup dah sekian aja gitu. Jadi dia nggak berpikir extra mile, tidak berpikir melebihi dari apa yang bisa dia berikan. Itu level 1 menurut saya. Itu level 1. Okay. Kalau level 2 itu yang passion oriented. Kalau passion oriented itu berarti dia itu mempunyai gairah tentang apa yang dia kerjakan. Nah, biasanya kalau pengusaha maupun karyawan itu bergairah terhadap apa yang dia kerjakan, dia akan bekerja secara excellent. Dia tidak mengenal waktu, tidak mengenal capek, karena dia memang senang. Nah, pengusaha atau karyawan yang tipikal nomor 2 ini biasanya jenjang karirnya atau bisnisnya akan semakin bagus karena profit itu akan mengikutin gitu. Itu level 2. Level 2, oke. Kalau level 3, purpose oriented. Kalau purpose oriented ini, dia ini mempunyai hati yang sangat mulia. Dia hanya memikirkan bagaimana ini seluruh stakeholder, prinsipal, pelanggan, semuanya ini happy. Tapi dia nggak terlalu mikirin diri sendiri. Nah, kalau ini dia lakukan secara terus-menerus, nomor 1 dan nomor 2 itu akan ikut gitu. Oke, otomatis? Otomatis akan ikut gitu. Sekarang sudah banyak kan buktinya ya. Di Indonesia sudah banyak, sudah ada 1 dekakon, sudah ada unicorn. Itu awalnya kan dia memikirkan bagaimana para pengemudi ini dan para konsumen ini sama-sama happy, dia gabungin. Akhirnya perusahaan dia yang bertumbuh secara luar biasa. You lihat Google, Uber, Airbnb, semuanya itu bertumbuh dengan luar biasa. Itu purpose oriented. Dia memikirkan, ya. Tapi itu harus benar-benar dalam hati ya. Jangan ada jual beli, itu berbeda nanti. Pasti secara apa yang dia lakukan itu pasti berbeda. Kalau ada udang di balik batu atau apa ya, itu berbeda. Jadi menurut saya memang harus dengan hati yang mulia dan hati yang murni, memang mau memberikan. Bagaimana itu konsepnya. Jadi saya selalu memberitahu seluruh head saya, seluruh leader, kalau perusahaan-perusahaan kita ini nggak bisa menjadi yang level 3, ya minimal level 2, tapi tinggalkan yang level 1. Oke. Ya. Berkutannya ke situ ya. Oke. Oke, baik Pak Hermanto, terima kasih atas waktu dan sharingnya. Terima kasih, sama-sama. Ya, terima kasih juga buat teman-teman. Sukses semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih banget buat Pak Hermanto yang sangat humble ini ya teman-teman. Nanti teman-teman akan saya tunjukkan Instagramnya Pak Hermanto. Pak Hermanto juga suka mengupdate kegiatannya. Terus sharing-sharingnya saya juga suka ngikutin di sini. Wah, kalau internet saya masih harus banyak belajar tentang kepada Rico ini. Semoga ya. Nanti masih gaptek saya. Semoga nanti pada follow, pada ngikutin Pak. Wah, gitu. Pak Hermanto sering-sering sharing lagi dong kayak gitu kan. Oke, okay. Teman-teman, terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan video-video berikutnya. Saya Rico dan Pak Hermanto. Sampai jumpa. Dadah. Salam bahagia, salam sehat, dan sukses luar biasa.